akan muncul animasi seperti ini, dan tidak berhenti di situ. Animasinya bisa diklik sini, bisa diklik sini, bisa diklik sini, dan ini juga bisa diklik lagi, dan juga animasi di sini juga hilang ya. Oke, sekian begitu guys. Halo, kembali lagi bersama saya Handi Priyanto dalam channel Handi Sam. Kita akan melanjutkan rekaman belajar tutorial PowerPoint tentang Neomorphic Design dari part 1. Jadi kalau teman-teman belum lihat part 1-nya bisa lihat di link di atas atau di deskripsi. Nah, teman-teman, ini adalah peninggalan dari part 1ku. Oh ya, aku belum nge-save, tunggu dulu ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu kita akan bikin seperti apa, tak tampilin lagi di sini ya. Kita bikin animasi seperti ini. Tara. Oke, itu tadi kita akan bikin seperti itu, dan di part 1 saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendesainnya. Nah, ini adalah di part 2 kelanjutannya. Oke, yang kedua adalah kita akan membahas ke ini ya, ke cara manipulasi. Jadi kan slide ini kan bisa dianimasikan. Nah, untuk menganimasikan di PowerPoint ini, jadi kita harus memanipulasi. Jadi caranya memanipulasi ya, kita harus membuat sesuatu ini supaya kayak nanti tanpa animasi ada pergerakan itu tidak janggal. Jadi dulu aku untungnya pernah belajar animasi ya di kampusku dulu ya. Kampus awal pertama dulu aku di Malang, itu aku belajar animasi 2 dimensi, special effect, dan 3 dimensi. Nah, di situ aku jadi tahu bahwa animasi itu kerjanya itu bukan jam, bukan menit, bukan detik, tapi frame. Yang mana lebih kecil lagi. Jadi dalam 1 detik itu ada 24 frame, itu yang dikerjakan. Jadi dianimasikan, digerakkan, bikin gambar 24 frame itu supaya dalam 1 detik itu bisa kelihatan animasi itu berjalan. Jadi kita bikin di part 2 ini. Jadi pertama adalah kita bikin ini. Jadi nanti kan ada animasi yang ini nanti kan keluar dari sini kan ya, keluar dari tulisan ini. Nah, itu kita bikin dulu. Kita ngambil ini. Jadi ini kan sudah siap, sudah ready. Jadi kita ambil ini, Ctrl D. Oke, kemudian kita taruh sini. Kita pindahkan ini di sini. Terus kemudian urutannya ya guys ya, seharusnya ini cek. Oke, salah aku urutannya. Di part 2 ini sekaligus kita betulin ya urutannya ya. Nah, seperti ini guys. Jadi pas usahakan di tengah semua, ini sudah di tengah. Ini sudah di tengah. Apa belum? Oke, ini sudah di tengah bawahnya. Oke, ini urutannya keliru, jadi aku perlu balik dulu. Ini yang harusnya di paling kiri. Aku seleksi dua-duanya ya, karena di dalamnya ada gambarnya. Nah, buat teman-teman yang di part 1 bisa nanti disesuaikan lagi di part 2 ya, untuk merubah ini. Oke, kita nggak usah pusing di situ lah. Oke, anggapannya ini di kanan kiri sama seperti itu. Terus kemudian kita seleksi ketiganya, kita arahkan semuanya di tengah. Save format, terus kemudian distribusinya ya, distribusi horizontal. Waduh, kenapa begitu? Di belakangnya kok bisanya begitu ya? Oke, kita main
tempat aja ya. Jadi kita main di sini aja. Horizontal posisinya di sini berapa? Di sini 385. Kita sesuaikan horizontal. Loh, 385 di situ dia ambil yang kan. Berarti 385 ditambah 2, 5. Oke. Tambah 7. Oke, salah. 6. Oke, 3, 3, 3. Ini kita buat sama posisinya. 3, 8, 5. Tiga 85 ini ke 85, 3 ke 4 ke 3 9. Oke, jaraknya 3 sentian ya. Oke, kurang lebih seperti ini, nggak apa-apa begitu. Terus kemudian ini begini, ini sudah pas di tengah. Kita arahkan semuanya di like. Nah, sudah. Nah, karena posisinya kurang besar, kita besarin guys. Jadi sesuai dengan tingginya format ini, tingginya badan ini. Jadi tingginya di situ ada 4, maka kita sesuaikan ini paling tidak ini di angka 3,5. Jangan lupa ini dinyalain. Oh, sorry guys. 3,5. 3,5. Nah, cek. Nah, pas kan ya 3,5 ya. Oke. Wow, ukurannya berubah guys. Oke, kita rubah 3,5. Log aspect rasionya disesuaikan 385. 3,5. Oke, kita sesuaikan dia biar sama-sama di tengah. Loh, salah. Align center. Nah, seperti ini. Kita agak geser ke kiri. Oke, kita pastikan ini sama ini sejajar ya. Align ini. Nah, menyesuaikan ini juga sama. Oke, sudah sama semua. Kita sudah punya ini, terus kemudian kita bikin ini guys. Ini tiga-tiganya. Kita seleksi. Kita Command C, Command V. Kita paskan di tengah. Nya juga sana. Terus kemudian kita pindah ke sini. Kita sesuaikan dengan itu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Terus kemudian ini kita bikin warnanya menjadi
gradient seperti tulisan-tulisan itu. Yuk, gradiennya adalah ini jadi warna biru, ini jadi warna pink, ungu, biru ke ungu, terus kemudian yang ini jadi 20. Oke, kita pindah ini juga sama, jadikan gradient. Dia jadi warna biru, terus ini jadi warna ini. Loh, oh 20 nya nggak berubah guys. Oke, 20 ini juga sama, dijadikan 20 dari warna biru berubah menjadi warna ungu. Oke guys, begitu ya guys ya. Terus kemudian kita buang ketiga ini di belakang ya. Iya, ini kita buang di belakang, send to back. Jadi dia letaknya ada di belakang, terus kemudian jangan lupa ini juga letaknya ada di paling belakang, karena nanti kan ya ini memanipulasi ya, yang mana nanti ketika digeser itu dia itu ada di belakangnya yang warna ungu. Nah ini sudah ada di belakang ya, jadi nanti paling nggak begini loh guys, nutup gini loh guys. Nah gitu, seperti itu guys gambarannya. Nah bunder-bundernya pasti situ. Nah karena tujuannya adalah kita memanipulasi, maka kita juga perlu menutupi bagian di situ, karena kan kita tadi kan pasti. Nah untuk yang di sini ini sudah tidak perlu ya, karena aku tidak ada error lagi, semuanya sudah pasti tengah. Ini berarti bisa aku hapus seperti ini. Nah berikutnya adalah ini juga sama guys, ketiga ini kita harus kirim ke belakang karena ini letaknya di belakang. Oke, send to back. Loh, hilang guys, nanti jangan khawatir, itu ada di belakang sini guys. Nah ini kita bisa order lagi, kita bisa kirim dia send to back. Ini juga bisa dibuka, dikirim ke belakang, send to back. Oke begitu guys. Kemudian kita bikin penutupnya guys ya. Ini karena ini kita nanti buat motong, ini perlu, jadi kita Ctrl C, Command C, Command V. Jadi kita bikin double-nya lagi, karena nanti ini kita buat motong kan guys. Terus kemudian kita bikin yang sesuai, yang pas ini ya guys ya. Terus kemudian kita group, Option Command G. Terus kemudian kita bikin lagi namanya kotak. Nah jadi kotak ini adalah menutupi guys. Jadi ini bagian dari memanipulasi guys. Nah kotak ini menutupi, kita bikin dari sini sampai ke sini. Oke guys, nggak apa-apa guys, kita bikin besar, kita bikin seperti ini. Terus kemudian kita rubah warnanya sesuai dengan warna background. Nah kita hilangkan garisnya, fillnya sudah, lainnya kita no fill. Nah seperti ini guys. Terus kemudian ini kita kirim ke, oke sebelum kita kirim ke belakang kita harus melakukan sesuatu, yaitu memotong kotak ini supaya sesuai dengan ini. Jadi langkahnya adalah teman-teman harus memilih kotaknya dulu, terus kemudian pilih ini, terus kemudian masuk ke shape format, memilih gambar yang di sana, terus kemudian kita pakai ini guys, merger shape. Nah karena merger shape nya tidak bisa, berarti ini harus di ungroup dulu guys. Oke, jadi kita pilih shape dulu yang pertama, terus kemudian kita pilih shape 1, shape 2, shape 3, terus kita ke shape format, kita potong. Kita potong adalah subtract. Nah ini guys jadinya guys. Jadi tadi bagian yang rounded ini adalah dia hilang, memotong yang ini. Nah jadi gambarnya kayak gini guys.
ya kan. Supaya lebih kelihatan, ini aku bisa ganti warna dulu guys. Nah, bentuknya posisinya begini guys. Jadi ini adalah dipotong dengan yang kotak tadi. Sepertinya kita kurang ke atas ya, kurang ke bawah ya. Nah, ini kita bisa geser, kita sesuaikan. Nah, ini sudah sesuai, jadi sudah pas di kanan kirinya sama gambar yang di belakang. Nah, ini kita bisa atur. Nah, misalnya seperti ini guys. Kita anggap ini sudah selesai ya. Nah, sudah terpotong sempurna, sudah menutupi di bagian belakang, terus kemudian kita sesuaikan warnanya seperti background. Oke, kita kirim ini ke belakang, atau kita pilih cepat aja di sini, reorder object. Jadi kita harus memilih ini, menempatkan ini adalah di depannya objek yang ada di belakang ini. Oke, seperti ini guys. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kalau di preview, nanti dia tampilannya bisa full terlihat seperti ini. Ini kan aku pakai ini ya guys ya, pakai OBS. Jadi kalau aku nge-preview besar di PowerPoint ini tidak bisa memunculkan ini ya, memunculkan hasilnya, karena dia kan pindah ke slide berikutnya. Kan OBS cuma fokus di satu ini ya. Nah gitu. Jadi ini sudah seperti ini. Jadi kalau misalnya aku zoom, nah kurang lebih seperti ini guys. Jadi sudah kan, kita sudah menutupi di bagian belakang, yang di bagian depan sudah terlihat hanya ini. Jadi kan kayak yang penutup tadi itu seperti yang di background, sama seperti yang di background. Nah ini sudah guys, sudah jadi nih. Kita cek ya di contoh ya. Sebenarnya kalau mau bikin warnanya seperti ini bisa guys. Nah tinggal teman-teman sesuaiin aja warnanya sama ini. Nah ini kan 20%. Nah warnanya pakai kode apa, nah tinggal bisa teman-teman sesuaikan ya kan, pakai DC FBB. Nah ini aku supaya cepat aja, tadi aku pilih warna yang sudah ada di sana, jadi tinggal pluk 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 pluk. Nah ini seperti ini 6, terus kemudian teks aplikasinya seperti itu. Nah kurang lebih seperti ini, yang ini ya. Oke guys, kalau teman-teman masih kurang paham atau masih bingung mau tanya, silakan tanya, silakan chat di kolom komentar, jadi nanti tak bacanya, jadi nanti tak balas, tak reply ini. Oke, ini adalah cukup sampai di sini dulu ya, ini 17 menit, jadi supaya nggak terlalu lama videonya, aku cut sampai di sini dulu. Di part 3 kita akan masuk ke animasinya. Jadi teman-teman tetap lanjutin nontonnya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Kita ketemu lagi di part ketiga dalam menganimasikannya. See you, bye bye.